Kutipan dan daftar pustaka. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dari tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Satu, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Yang kedua, kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy-paste atau tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan yang pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan syaratnya. Kutipan langsung pendek, syaratnya yaitu yang pertama ada APA Style, American Psychological Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Yang kedua, MLA Style, Modern Language Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskan, kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan. Petik ini menjadi pemisah antara kalimat dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Contohnya seperti ini: kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri, tanda kutip, teks kutipan, teks kutipan, teks kutipan, menyesuaikan dengan jumlah teks Anda, lalu ditutup dengan tanda petik, lalu cantumkan sumber kutipan, lalu titik, lalu dilanjutkan dengan kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri, lalu titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakian Ansori Fahmi dari kelompok 6 dan di sini saya akan membahas bagian B, yaitu kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote. Syarat dari kutipan ini yaitu yang pertama apa? A, P sama A-nya tuh abjadnya besar. Stylenya American Psychological Association, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Dan yang kedua ada MLA Style, yaitu Modern Language Association, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Dan cara penulisan dari kedua style itu sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok masuk 1 cm, ya 5 spasi dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak dan panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Di setiap karya tulis ilmiah pasti ada bagian yang diambil dari ide, argumen, analisa, dan atau hasil penelitian orang lain. Bagian inilah yang dinamakan kutipan. Peran penting dari kutipan adalah dipakai untuk mendukung argumen dan analisa Anda. Kutipan bisa diambil dari berbagai sumber, baik teks maupun audiovisual, baik dari media print sampai online. Juga bisa dokumen yang publish maupun unpublished. Semua jenis dokumen dapat digunakan menjadi bagian dalam tulisan ilmiah Anda. Untuk mendukung karya tulis Anda, yang perlu diingat setiap kali Anda mengambil ide, argumen, tulisan, hasil penelitian, dan sebagainya dari orang lain adalah Anda harus mencantumkan asal-usul kutipan Anda dalam sumber kutipan dan secara mendetail dalam daftar pusaka. Terima kasih. Sekian dari pembahasan bagian B dari saya Zakian Ansori Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Zakian. Sumber kutipan. Kutipan adalah penulisan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Zakian. Sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Teknik penulisan kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip. 4. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Jarak antar kutipan 1 spasi. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada 1. 2. Kutipan tidak langsung. Teknik penulisan kutipan tidak langsung terdiri atas 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan spasi rangkap. 3. Kutipan tidak diapit tanda kutip. 4. Sesudah selesai diberi sumber kutipan. 3. Kutipan pada catatan kaki. Teknik penulisan kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. 4. Kutipan atas ucapan lisan. Teknik penulisan kutipan atas ucapan lisan, yaitu kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. 5. Kutipan dalam kutipan. Teknik penulisan kutipan dalam kutipan, yaitu kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Teknik penulisan. Teknik menulis dilakukan agar tulisan yang dihasilkan mampu menyampaikan pesan kepada pembaca. Namun perlu diingat bahwa pesan itu tersampaikan jika tulisan yang dibuat terstruktur dan rapi. Pesan apa yang hendak Anda sampaikan memengaruhi jenis tulisan yang akan dibuat. Kali ini dijelaskan 4 jenis tulisan, yaitu eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan narasi, disingkat EDAN. Eksposisi. Tujuan utama teknik menulis tulisan eksposisi adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Penulis berniat untuk memberi informasi atau memberi petunjuk kepada pembaca. Eksposisi mengandalkan strategi pengembangan aliana seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis dan komparasi, dan kontras. Deskripsi. Deskripsi adalah gambaran perba ihwal manusia, objek, pemandangan, dan kejadian. Teknik penulisan ini menggambarkan sesuatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu sebagaimana dipersepsikan oleh panca indera. Karena dilaksanakan pada panca indera, maka deskripsi sangat mengandalkan pencitraan, potret, dan rincian atau spesifikasi. Semua ini diniati dengan terciptanya impresi dominan yang menjadikan tujuan penulisan. Karena pencitraan dan spesifikasi ini, deskripsi menjadi hidup dan sering membuat argumen menjadi sangat persuasif. Deskripsi dapat dijelaskan mengembangkan sebuah operasi, proses, definisi, argumen, dan kualifikasi, dan strategi lain. Deskripsi bisa bersifat objektif dan subjektif, tergantung tujuan penulisan. Deskripsi bisa dibagi menjadi 2, expository dan
ekspresionistis. Ekspresitori merujuk pada deskripsi yang logis. Impresionistis menggambarkan impresi penulisan ihwal yang dituliskan. Argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan. Teks argumen secara tradisional terbagi atas dua kategori, yaitu induktif dan deduktif. Dalam teks penulisan argumen, penulisan dapat memilih salah satu atau dua-duanya. Argumen tidak berarti pertengkaran. Dalam teks argumen, penulisan menggunakan berbagai strategi atau piranti retorika untuk meyakinkan pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran. Tulisan argumen mungkin jenis tulisan yang paling sulit dikerjakan. Narasi berasal dari kata to narrate, yaitu bercerita. Bercerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan atau fiksi. Walau begitu, teknik penulisan narasi bisa saja dimulai dari peristiwa di tengah ataupun paling belakang, sehingga munculnya flashback. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadikan rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, jika kalian ingin menulis karya ilmiah yang bisa merupakan artikel, makalah, ataupun presentasi, kalian harus membuat daftar pustaka. Atau mudahnya kalian itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukan atau daftar pustaka salah satu atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat terpercaya ataupun hoaks. Ada beberapa manfaat dari penulisan daftar pustaka seperti memenuhi etika penulisan, bentuk ucapan terima kasih menulis kepada penyumbang data penelitian sebagai pendukung ide seorang penulis, penunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil dan referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian tersebut dituliskan. Memenuhi etika penulisan, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian sebagai pendukung ide seorang penulis, penunjuk melacak kebenaran data yang diambil, dan referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Contoh, Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito ditulis menjadi Setiadi, Hadi dan Iwan Sasmito. Hadi Setiadi, Iwan Sasmito, Fahri Abdillah, Seno Aji, Rabia Edra ditulis menjadi Setiadi, Hadi dan kawan-kawan, atau Setiadi Hadi @al. Kalau ada beberapa buku ditulis oleh seorang pengarang, nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Selanjutnya cukup dibuat garis panjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito ditulis menjadi Setiadi, Hadi dan Iwan Sasmito. Hadi Setiadi, Iwan Sasmito, Fahri Abdillah, Seno Aji, Rabia Edra ditulis menjadi Setiadi, Hadi dan kawan-kawan, atau Setiadi Hadi @al. Kalau ada beberapa buku ditulis oleh seseorang pengarang, nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku pertama. Selanjutnya cukup dibuat pada garis panjang 10 ketukan diakhiri dengan tanda titik. 2. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017. 3. Judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan cetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia. 4. Kota penerbit. Contoh penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Setiadi, Hadi, 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia, Jakarta. 5. Penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi Hadi,
2017.cerdas belajar bahasa Indonesia.jakarta PT ECP Tulis Indo. Terima kasih.